salam anggur. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas gimana cara mengatasi pohon stuck. Jadi kadang ada pohon yang susah berkembang atau susah tumbuh, itu kita akan sharing di sini. Jadi ini cara-cara sederhana saja, nanti bisa diterapkan di rumah ketika mengalami pohon yang stuck. Jadi pertama adalah cara untuk penanaman awal dulu. Jadi pastikan penanamannya benar dulu. Jadi ketika penanaman udah benar, pasti nanti pohonnya subur, dan ketika ada stuck kita bisa mengatasi untuk solusinya. Yang pertama untuk penanaman dulu. Nah ini ada 2 bibit, ini dari stek, ini ada kulasi. Yang pertama cara penanamannya, persiapkan media. Jadi pastikan media tanamnya bagus dan porus. Cara pembuatan media ada di deskripsi di bawah, bisa dilihat. Nah, yang kedua setelah kita punya media, cara penanamannya, batang seperti ini kita ditanam semua. Jadi seperti ini, kita tanamnya yang dalam. Jadi ketika kita tanam dalam, nanti batang dari pokok ini akan retak jadi akar. Dia lebih mempercepat pertumbuhan dan biasanya subur dan tidak stuck. Ketika medianya bagus, dia tidak stuck. Jadi awalnya kita dari penanaman dulu. Jadi banyak teman-teman terutama pemula yang bingung cara penanaman, kok pohonnya tidak tumbuh kembang dengan bagus. Kenapa ini? Jadi penanamannya seperti ini dulu, dan medianya pada diskusi. Terus yang kedua, kondisi stuck atau tidak mau tumbuh itu ada dua kondisi. Ya. Yang pertama dari pohonnya sendiri, yang kedua dari metan. Metan adalah media tanam yang dipakai. Jadi pertama, pohonnya itu kenapa kok stuck, dan metannya itu ada sangkut pautnya. Jadi ada 2 aspek. Jadi tidak bisa dibikin aspek satu aja, tapi dua-duanya itu ada sangkut pautnya, rumahnya dan pohonnya. Ini kita akan bahas cara simpelnya untuk mengatasi stuck. Oke, yang pertama kita akan bahas yang dari pohon. Pohon kalau kita nggak mau stuck, itu harus merawat. Jadi pastikan pohon sehat. Ini seperti ini contoh pohon yang nggak sehat. Jadi ini kondisinya stuck dan tidak mau tumbuh kembang dengan bagus. Nah, kenapa kok dia tidak sehat? Ini pertama ada jamur. Ini karat daun seperti ini. Ini pastikan pohon pertama bebas dari jamur. Jadi ketika dia pohon bebas dari jamur, klorofilnya otomatis dia membuka. Dia tidak tertutup jamur. Jadi tumbuh kembang dari proses fotosintesisnya tidak terganggu. Terus yang kedua, biasanya pastikan dia terbebas dari hama-hama. Hama itu ada beberapa macam, ada trip, ada belalang, ulat, kutu perisai. Terutama kutu perisai. Kutu perisai itu yang menempel kecil-kecil pada pohon. Saya tunjukkan kutu perisai seperti ini biar teman-teman paham. Nah, kutu perisai itu seperti ini ya. Jadi dia bintik-bintik seperti ini, seperti kutu, dia menempel di batang. Itu sangat mengganggu tanaman dan membuat pohon stuck. Jadi pastikan hilangkan. Ini bisa digosok, memakai sikat, dikasih sabun, atau memakai insektisida juga bisa hilang. Jadi pastikan terbebas dari hama. Nah itu tadi dari segi pohon saya tunjukkan hama-hamanya. Tadi ada kutu perisai juga. Terus yang penting itu kita cek dari kondisi pohon dan dari kondisi metan. Kalau yang ketiga misalnya untuk pupuk ketika ini udah bagus, pohon anggur itu dipupuk apapun dia akan tumbuh kembang dengan bagus. Misalnya dipupuk kotoran hewan, dipupuk organik POC, dipupuk mikroenzim atau jamur mikorrhiza, jakaba. Teman-teman bisa punya pupuk sendiri, itu bisa dipakai, diaplikasikan. Itu semuanya sebenarnya bagus untuk pertumbuhan anggur, tapi dengan 2 syarat ini tadi, pohonnya sehat dan metanya sehat. Untuk pupuk sebenarnya hanya pelengkap dan pemicu aja. Ini perlu diketahui ya. Ketika pohonnya sehat dan metanya sehat, dia masuk pupuk apapun dia akan terserap dengan bagus dan akan membuat pertumbuhan anggur bagus.
Jadi pupuk hanya sebagai pemicu aja. Kalau saya sendiri untuk pupuknya macam-macam, kadang saya memakai POC, kotoran hewan, NPK, jadi semuanya bisa dipakai. Semuanya ketika metannya bagus bisa terserap dengan bagus oleh tanaman. Terus yang untuk antisipasi awal yang cara gampangnya untuk pohon yang stuck, yang pertama ketika pohonnya udah rusak kayak gini, biar tumbuh kembangnya bagus, kan ada yang ujungnya udah nggak aktif lagi, dia udah nggak mengeluarkan sulur-sulur yang sehat. Gampang solusinya. Solusi yang pertama, potong aja, potong seperti ini. Ketika dipotong, anggur otomatis dia akan membentuk akar baru dan membentuk daun baru. Dia akan pohon daun-daun yang kena hama, kena jamur tadi hilang, dia akan memicu daun baru. Saya tunjukkan yang habis saya potong ketika tumbuh daun baru. Nah, ini saya tunjukkan yang habis saya potong beberapa waktu yang lalu. Ini kemarin kena jamur, kena hama, jadi banyak jamurnya. Saya potong, dia tumbuh daun baru lagi, sehat. Ini cuma di polybag. Jadi satu masalah stuck udah selesai, kita potong aja. Jadi main potong. Ketika kita nunggu, dia nggak mau memicu tunas baru, biar tunasnya baru cepat keluar, kita potong. Jadi teman-teman yang punya anggur yang stuck, solusi pertama dipotong aja. Ketika dipotong nanti tidak tumbuh sehat, turbus lagi seperti ini, itu kita baru temukan masalah yang kedua. Ini masalah yang pertama, dari pohon selesai, pohonnya sehat, dia memicu tunas baru. Berarti kalau dia tunasnya nggak keluar, berarti masalah yang kedua ada pada metan, media tanamnya. Kita perlu cross check untuk media tanamnya. Ini satu masalah sudah selesai. Nah, ini saya tunjukkan yang di planter bag. Ini kemarin sempat stuck juga, ini saya potong. Saya potong di sini dan saya potong di sini, dia keluar tunas baru. Nah, dia satu masalah selesai, berarti pohonnya masih sehat. Metannya juga masih sehat. Hanya dia terkendala sesuatu yang membuat stuck. Kita potong udah selesai masalahnya. Nah, ketika nanti teman-teman tanam, biasakan menanam di tempat yang agak gedean. Jadi jangan terlalu sempit. Nanti ketika terlalu sempit, otomatis akarnya juga cepat penuh. Dia akan membuat pohon stuck. Jadi kalau yang pakai pot, biasanya saya yang minimal 50 liter. Kalau mau lebih bagus, kalau yang ada tempat bisa digerunding di tanah. Tapi kalau pot jangan terlalu kecil, nanti bisa stuck juga pohonnya karena akarnya penuh. Ini udah selesai masalahnya yang stuck, kita potong seperti ini. Terus yang kedua, ketika kita potong tapi pohon tetap stuck dan tidak mau tumbuh kembang, ini caranya seperti ini. Nah, ini kondisi stuck untuk pohon besar. Jadi pohonnya udah gede tapi tiba-tiba dia stuck. Jadi teman-teman mungkin pernah nemuin kondisi kayak gini. Jadi kenapa kok pohonnya tiba-tiba stuck, dia nggak mau muncul tunas baru, dan nggak memicu pertumbuhan yang baru. Ini nggak memicu pertumbuhan baru. Ini pohonnya masih sehat, hamanya nggak ada, tapi kok kenapa stuck? Jadi masalah utamanya pasti pada metan ini. Dia tidak nyaman pada rumahnya sehingga dia malas untuk tumbuh kembang. Jadi pasti ada masalah di sini. Dan kita antisipasi untuk masalah di sini. Jadi masalah pohonnya karena udah nggak ada hama tapi nggak mau tumbuh. Jadi masalahnya pasti pada di sini. Jadi ada dua ya, pohon dan metan. Ketika pohon dia udah dipotong udah mau tumbuh, berarti masalahnya di sini. Dan ini antisipasinya. Jadi langkah yang dilakukan adalah kita melakukan pruning akar atau penggantian media. Ini pakai planter bag, tapi tiba-tiba stuck. Jadi kita ganti medianya. Mungkin media di sini bisa karena terlalu jenuh pupuk, atau ada kerusakan akar karena hama
dari akar, jadi kita kurang media. Akar-akarnya sebagian kita kurangi, nggak masalah teman-teman. Jadi nggak akan bikin pohon mati. Apalagi ketika di pot atau planter bag pasti akan menemuin sesuatu seperti ini. Jadi penggantian media dan pruning akar. Biasanya saya kurangin sampai 40%. Jadi ketika isinya 100 liter, saya kurangin 40 liter, saya ganti media baru. Media baru itu yang ada di deskripsi cara pembuatan media. Jadi saya isikan biar medianya kembali sehat. Ini medianya udah nggak sehat, akarnya udah pada rusak. Untuk pohon yang di tanah juga bisa dilakukan pruning akar. Jadi memotong sebagian akarnya, akar-akar yang udah nggak sehat, biar tumbuh akar serabut. Ini akarnya ya bisa dilihat nggak sehat, ini udah ada yang lapuk, itu membuat pohon stuck. Nah ini media udah saya kurangin. Ini akar-akarnya ada yang nggak sehat, ujung-ujungnya dipotong aja nggak masalah. Ini proses pruning akar, jadi memperbaiki akar baru biar akar lateralnya nanti ganti. Dia ganti akar serabut yang sehat dan akan memicu tunas baru karena akarnya tumbuh kembang lagi. Ini kondisi seperti ini terjadi karena pertama banyaknya pupuk kimia, kedua karena serangan hama di bawah, terus yang ketiga karena tanah akar udah penuh. Jadi akar saling bertabrakan, udah nggak ada sela-sela akar untuk tumbuh kembang. Jadi bisa membuat pohon stuck. Ketika kondisi di tanah itu biasanya untuk pohon stuck terjadi karena akar juga udah penuh juga, jadi bisa dilakukan pruning akar seperti ini. Lalu setelah itu, setelah dipotongin seperti ini, diisi media yang sehat. Dia akan membentuk akar serabut baru sehingga akan memicu pertumbuhan awal lagi. Jadi dikurangin medianya, biasanya saya kurangin sampai 40%. Jadi pohon nggak masalah, nanti tetap akan sehat kembali. Sudah dibuang yang tanah yang udah bantat, yang udah nggak sehat, kita masukin tanah yang baru. Ini tanahnya sehat, jadi tanah yang baru, belum kenal pupuk kimia, belum ada residu penumpukan pupuk kimia di dalamnya. Jadi pH-nya normal. pH-nya saya cek tadi 6,5. Ini dapat rumah baru, nanti akarnya akan tumbuh baru. Setelah itu langkah terakhir adalah melakukan penyiraman. Nanti bisa dipastikan ketika pohon udah nggak ada hamanya, udah sehat kembali, dia akan tumbuh kembang dengan baik. Dipenuhin medianya biar nanti akar yang serabut naik sehingga dia akan mengambil pupuk di atas permukaan. Nanti akar-akarnya akan sampai sini, naik lagi karena akarnya baru. Ketika nanti kita pupuk lagi, dia akan menyerap lagi dengan baik. Dan nanti bisa dilakukan pemotongan lagi. Misalnya saya potong di sini, nanti akan memicu tunas baru di mata tunas yang ada ini. Nah ini langkah terakhir adalah melakukan penyiraman. Jadi disiram 5-10 liter. Nanti biar tanah basah. Nanti dalam waktu 2-4 minggu nanti akan terbentuk akar baru dan akan memicu tunas baru. Jadi gampang sekali teman-teman untuk mengatasi stuck. Yang pertama tinggal potong aja, yang kedua kita olah tanahnya yang di sini. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Sehat selalu.